menerima Yesus yang membawa terang dalam hati saudara, membawa kehidupan dalam saudara, membebaskan saudara dari dosa. Dia menganiaya orang Kristen karena dia dalam pikirannya gelap, dia tidak mengenal kebenaran, tapi Tuhan datang dengan sinar terang. Dia jatuh dari kudanya, lalu dia tanya, siapa engkau Tuhan? Kita akan renungkan sama-sama ayat firman Tuhan nih. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Dan saudara, ayat firman Tuhan ini, nubuatan Nabi Yesaya ini diberikan pada saat di akhir daripada masa di mana orang Israel itu mengalami pembuangan di Babylon, yang kemudian saudaraku diambil alih oleh kerajaan Media Persia. Mereka akan kembali dan keadaan mereka saudaraku sangat menyedihkan. Mereka adalah orang-orang buangan. Waktu mereka kembali ke Yerusalem, saudaraku, Yerusalem yang dulunya saudaraku megah, begitu indah ya di Bukit Sion, saudara-saudara. Sekarang keadaannya hancur total, saudaraku, tembok-temboknya runtuh dan bait Allah pun saudaraku rusak sama sekali, hancur. Keadaan mereka benar-benar terpuruk. Dan mereka mulai bertanya, adakah pengharapan buat kita? Dan di tengah-tengah itu, saudaraku, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berfirman, bangkit, terangmu datang, sebab Tuhan berkata, sebab aku yang memberikan terangku dan kemuliaanku kepadamu. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau mengerti Yesaya 60, kita mesti mengerti saudara-saudara konteks yang mengapit di pasal 60 ini, yaitu pasal 59 dan pasal 61. Oke? Nah, kalau saudara nanti mau baca, saudara baca pasal 59, di situ saudaraku Tuhan menegur umatnya karena dosa mereka. Ya, ayat yang terkenal saudaraku, ayat pasal 59 ayat 1 dan 2. Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang memisahkan antara engkau dan aku, kata Tuhan, adalah segala dosamu dan membuat aku tidak mau dengar engkau segala kejahatanmu. Saudaraku, Tuhan menegur bangsa Israel. Oke, bangsa Israel kemudian mengaku dosa mereka kepada Tuhan, itu di ayat 9 sampai 15. Dan saudaraku, setelah itu Tuhan itu menjanjikan satu hal yang luar biasa. Tuhan menjanjikan namanya pemulihan, restoration. Dan restoration terjadi karena Tuhan akan memberi kepada mereka satu orang yang akan membawa restoration itu. Nah, kalau saudara baca di dalam Yesaya 59, ya, saudara masih buka pasal 60, saudara mundur satu pasal 59 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkata kepada umat Israel, dan ia itu orang itu, akan datang sebagai apa? Penebus untuk Sion. Jadi Tuhan menjanjikan, saudaraku, seorang penebus untuk umatnya, yang akan menebus mereka dari dosa, segala kejahatan mereka. Kemudian kalau saudara baca Yesaya 61, maka saudara pasti sering ingat ayat ini, sebab ayat ini sudah digubah menjadi lagu. Saudara ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, Yesaya 61 ayat pertama, Roh Tuhan Allah ada padaku, ia telah mengurapi aku, mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang lemah hati, dan seterusnya. Dan saudara tahu, kira-kira 500-600 tahun kemudian, setelah nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, ada seorang berdiri di sebuah rumah ibadah di Nazaret. Dia membaca kitab Nabi Yesaya ini, Yesaya 61. Dia berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, persis saudaraku seperti ini. Dan kemudian dia menutup kitab itu. Dan dia berkata, hari ini firman ini telah digenapi. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, Yesaya pasal 60 itu ada di antara dua janji Tuhan bahwa akan datang seorang penebus. Nah, kalau saudara melihat di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah terangmu sudah datang. Terus saudara, Tuhan berfirman kepada umatnya, bangkit. Aku tahu engkau sekarang dalam keadaan terpuruk, aku tahu engkau sedih, engkau rasa putus asa, tapi bangkit, bangkit, bangkit. Jangan terus tinggal dalam keterpurukanmu, jangan terus tinggal di dalam kesedihanmu, keputusasaanmu. Sebab apa? Sebab terangmu itu datang. Dan bahkan kau akan menyinarkan terang itu. Nah, saudara, dan Tuhan berkata, kalau saudara lihat ya, ada dua kata yang Tuhan pakai secara paralel, yaitu terang dan kemuliaan Tuhan. The light and the glory of God. Dan Tuhan berkata, kemuliaan Tuhan akan terbit atas semuanya, kemuliaan Tuhan akan muncul dalam dirimu. Saudara perhatikan sungguh-sungguh.
This is something special, exceptional, not just special, exceptional. Di dalam kitab yang sama dan lewat nabi yang sama, Tuhan pernah berfirman demikian, I will never share my glory to others. Aku tidak akan pernah bagi kemuliaanmu kepada yang lain. Kemuliaan Tuhan itu milik Tuhan sendiri, tidak pernah mau dibagi sama yang lain. Karena itu saudaraku, saudara sering dengar istilah ini ya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara sering dengar itu ya. Sebab saudaraku, jangan pernah ambil kemuliaan Tuhan. Sebab saudaraku, Tuhan tidak mau bagi itu. Tetapi saudara perhatikan, di ayat yang pertama tadi dikatakan Tuhan yang tidak mau membagi kemuliaan dengan siapapun dan apapun juga, Dia memberikannya itu kepada umatnya. Saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Tuhan berkata, I will give my glory to you and my glory will shine through you. Nah, saudaraku, kenapa ini? Ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa, rencana Tuhan yang besar yang saya ingin kita semua mengerti, saudara-saudara. Kenapa Tuhan menubuatkan ini kepada bangsa Israel pada saat itu, dan saya percaya ini untuk kita semua, Israel di dalam iman kepada Tuhan. Kita bukan, saudaraku, Israel secara keturunan, saudaraku, secara etnis, secara darah dari Abraham, tetapi di dalam iman kita semua adalah Israel. Keturunan Abraham secara iman. Sebab Abraham menjadi umat Allah bukan karena siapa dia, tapi karena imannya kepada Tuhan. Dan semua, everyone who share the faith of Abraham in Christ Jesus are counted as Israel. Termasuk saudara dan saya. Nah, kita melihat dalam ayat yang kedua, kenapa saudaraku Tuhan berfirman ini? Ada rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa. Ayat yang kedua dikatakan ini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sudah lihat ya, ayat pertama bicara tentang terang, bicara kemuliaan. Ayat kedua bicara tentang kegelapan, bahkan kegelapan yang pekat. Saudara-saudara, ada satu kontras yang luar biasa. Dan kalau kita bicara tentang terang, saudara, kita bicara tentang Allah, sebab Allah adalah terang. Allah adalah sumber daripada terang itu. Dan kalau kita bicara tentang dunia dalam kegelapan, saudara, minggu depan kita akan lihat sama-sama dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua. Bumi itu waktu saudaraku mula-mula belum berbentuk kosong, saudaraku, dan gelap gulita. Kacau. So, darkness is talk about chaos, kekacauan. Tidak ada arah, tidak ada tujuan. Tetapi, saudaraku, kegelapan itu juga bicara suatu yang sangat tajam dan sangat dalam. Sebab kalau Allah itu adalah terang, maka gelap adalah lawan daripada terang. Oke? Sebab terang dan gelap tidak bisa bersatu. Berarti, saudaraku, kegelapan adalah segala sesuatu yang berlawanan dengan Allah. Nah, mari kita lihat, saudaraku, apa yang Rasul Paulus katakan tentang kegelapan itu. Dan tentu, saudaraku, ini bukan bicara tentang kegelapan dalam konteks, saudaraku, fisikal, tetapi lebih dalam itu, yaitu di dalam kehidupan kerohanian, di dalam kehidupan manusia secara rohani. Mari kita baca Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Saya akan baca ayat 17, setelah nanti sambung 18 ya, oke? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Baca sama-sama 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang di dalam mereka dan karena kedegilan atau kekerasan hati mereka. Berarti, saudaraku, kegelapan di dalam hati dalam manusia bukan bicara lingkungan yang ada di luar, tapi kegelapan ada di dalam manusia, the inner darkness, bukan outer darkness, inner darkness. Kegelapan dalam hati manusia karena mereka hidup jauh daripada Tuhan, karena mereka tidak mengenal Allah. Dan terus, saudara, tidak lain adalah bicara tentang kehidupan di dalam dosa. Nah, Rasul Paulus memberikan penjabaran lebih lagi, saudaraku, tentang kehidupan dalam kegelapan ini.
Saya ingin bagikan dengan saudara dari Roma pasal yang pertama. Mari kita lihat lebih jauh lagi tentang apa artinya kegelapan yang menutupi manusia. Oke, sekali lagi, itu bukan di luar tapi di dalam, kegelapan yang di dalam, sehingga manusia tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal kehidupan yang sejati di dalam Tuhan. Mari kita baca ayat 21. Kitab Roma pasal 21, pasal yang pertama ayat 21 sampai 24, tapi kita baca pelan-pelan, oke? Kita mulai 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Perhatikan kalimat berikutnya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dan saudara, ini bicara tentang kehidupan manusia yang jauh daripada Tuhan, yang terpisah daripada Tuhan, dan itu dimulai dengan hal yang pertama, yaitu di dalam ayat yang 21 tadi dikatakan, mereka sekalipun mengenal Allah, tahu Allah itu ada, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Nah, di dalam ayat 18, Paulus memberikan penjelasan. Dia berkata begini, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Apa kejahatan manusia nomor satu? Perhatikan, saudaraku, kejahatan manusia nomor satu bukan mencuri, berbohong, berzina, membunuh, bukan itu. Nomor satu, lihat, saudaraku, kelaliman manusia apa? Menindas kebenaran dengan kelaliman. Bahasa Inggrisnya suppress the truth, ya, menekan kebenaran dengan hati mereka yang jahat. Kebenaran apa yang mereka tekan? Kebenaran yang manusia tekan adalah kebenaran tentang Allah. Mereka menolak Allah. They suppress the truth. Mereka menekan kenyataan bahwa Allah itu ada. Karena itu tidak heran, saudaraku, hari-hari ini, saudara pasti sering mendengar, how do you know that God exists? Saudara pasti sering dengar pertanyaan itu, bukan? Buktikan bagaimana Allah itu ada. Di mana Allah itu? Where is God? Show us where is He. Where is He? Oke. Saudara, Rasul Paulus berkata, mereka sebenarnya tahu, tapi mereka menolak, mereka menekan itu. Dan karena itu, saudaraku, dosa yang pertama adalah perbuatan dosa, oke ya, kehidupan dosa. Sekali lagi, tidak dimulai dengan melakukan perbuatan dosa itu sendiri, tapi dimulai dari hati yang menolak Allah. Saya beri saudaraku tiga istilah yang dimulai dengan huruf I, itu bahasa Inggris ya. Yang pertama, ignore. Okay. Sin, the first thing about sin is ignoring God. Menganggap Tuhan itu tidak ada. Mengabaikan Tuhan. Dengar baik-baik. Saudara-saudara, jangan kita bicara ini, oh ya mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang menolak Tuhan. Dengar baik-baik. Banyak orang yang mengatakan saya percaya Tuhan, bahkan banyak orang Kristen yang katanya percaya Tuhan, tetapi sebenarnya kehidupan mereka menolak kehadiran Tuhan. Saudara dengar, saya akan cerita habis ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, yang ada akar sejarahnya. Oke? Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian, saudaraku, apa akibatnya setelah I yang pertama ignore? Mari kita baca ayat yang ke-22. Roma pasal 1. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Saudara-saudara, panjang kali ya, mereka seolah-olah penuh hikmat. Saudaraku. Saya punya istilah yang lebih singkat, lebih padat. Keminter. Oke ya, merasa diri pinter, saudaraku. Oke? Mereka buat seolah penuh hikmat, tapi hati mereka telah menjadi bodoh. Nah, di mana kebodohan itu? Ayat 23. Baca sama-sama. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Oke? Saudara mungkin tidak jelas ini apa tuh maksudnya. Baca ayat 25. Oke?
Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Saudaraku, apa yang kedua? A yang pertama ignore, A yang kedua adalah idolatry. Waktu orang sudah menolak Allah, waktu seorang ignore Allah, mereka akan masuk dalam idolatry. Mengapa? Sebab manusia selalu mencari di dalam dirinya sesuatu yang mereka bisa pegang, sesuatu yang mereka bisa treasure, sesuatu yang mereka bisa sembah. Saudara-saudara, we are all worshipers. Every person is a worshiper. The only question is what and whom they worship. Apakah itu Allah atau yang lain? Tapi setiap kita Tuhan taruh dalam hati kita, keinginan untuk mencari sesuatu yang berharga, yang kita bisa pegang itu dan memberi meaning, memberi arti dalam hidup kita. That idolatry adalah dosa akar daripada segala dosa. Waktu kita menggantikan Allah dengan yang lain. Dan saudara-saudara, kalau hari ini kita bicara tentang penyembahan berhala, kita bicara tentang penyembahan berhala, saudaraku, di abad yang sangat modern, di abad yang bahkan postmodern. Kita bukan bicara lagi tentang menyembah, saudaraku, sesuatu yang dalam wujud fisik. Kita bicara dalam banyak hal. Orang bisa menyembah uang. Orang bisa merasa uang lah yang memberi kepada saya kebahagiaan. Uang lah yang memberi kepada saya damai. Uang lah yang memberi kepada saya arti hidup. Orang bisa menyembah pekerjaan. Orang bisa menyembah karir. Orang bisa menyembah, saudaraku, pendidikan. Orang bisa menyembah, saudaraku, pengetahuan. Orang bisa menyembah harta. Orang bisa menyembah, saudaraku, bahkan tubuh manusia. Ya, orang, saudaraku, yang sampai membuat tubuhnya sedemikian rupa. Karena disitulah mereka mendapatkan identitas makna daripada kehidupan mereka. Dan itulah waktu orang tidak lagi melihat Tuhan. Tidak lagi mengenal Tuhan. Mereka mencari yang lain yang mereka bisa sembah. Idolatry. That is the second component of sin. Dan itu semua datang daripada hati yang di dalam kegelapan. Nah, saya mau cerita sedikit kepada saudara-saudara. Saudara, hari ini kita hidup di abad 21 ini. Saudara tentu melihat bahwa makin lama, saudaraku, makin penentangan, ya, perlawanan terhadap Tuhan itu makin kuat. Dan saudara tentu itu semua adalah akibat daripada dosa manusia. Tetapi ada satu momen, saudara, yang saya ingin bagi kepada saudara. Ada satu momen yang terjadi di negara Eropa. Saudara ingat negara Eropa, itu hampir seluruh negara Eropa itu. Mereka semua adalah negara Kristen. Oke? Mereka percaya kepada Tuhan. Yang saudaraku, agama mereka semua itu kebanyakan mayoritas itu adalah agama Kristen Katolik. Pada abad 17-18, kalau saudara masih ingat pelajaran sejarah, itu disebut namanya abad pencerahan. The century of enlightenment. Apa artinya enlightenment? Orang mulai mendapat terang. Yang tadinya gelap, tiba-tiba dapat terang. Dan memang saudaraku, sebelum abad enlightenment itu, ada abad namanya Dark Ages. Mulai kira-kira tahun 500, sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi sampai kira-kira abad 14, saudaraku, kurang lebih 900 tahun, ada yang bilang 500 tahun, ada yang bilang 900 tahun. Tapi itu disebut Dark Ages, sometimes people call it Middle Ages. Dan di situ, saudaraku, agama itu sangat menguasai. Semuanya, saudaraku, tergantung apa yang priest, ya, bilang, pendeta bilang, saudaraku, di gereja hari itu. Dan abad 17 mulai ada orang-orang yang mulai berkata, kita harus keluar dari kungkungan agama ini. Kita harus cari jalan sendiri. Dan mereka, saudaraku, mulai berkata, kita harus mulai pakai satu hal di dalam diri kita yang mungkin selama ini kita nggak pernah pakai. Apa itu? Reason.
R-E-A-S-O-N. Reason. Karena itu saudaraku, abad enlightenment, abad pencerahan juga disebut abad reasoning. Orang mulai berkata, mari sekarang kita pikir secara logika. Dan saudaraku perhatikan, waktu mereka mulai berpikir secara logika, saudaraku, maka yang masuk bersama dengan itu adalah faham yang sejalan dengan itu, adalah faham yang melihat saudaraku, bahwa segala sesuatu yang bisa dilogikakan adalah segala sesuatu yang bisa kita nampak secara fisik. Nah, karena Tuhan tidak bisa nampak secara fisik, Tuhan tidak masuk dalam logika kita, itu harus disingkirkan. Dan saudara-saudara, disitulah orang mulai, saudaraku, berpikir keras, mereka mencari, saudaraku, belajar, mencoba, saudara, menemukan pengetahuan demi pengetahuan. Dan memang, saudaraku, terjadi namanya revolusi pengetahuan, revolusi ilmu, revolusi, bahkan saudaraku, tidak lama kemudian revolusi industri terjadi. Mesin-mesin, saudaraku, yang hari ini kita bilang kuno, tapi zaman itu sudah super canggih, saudaraku, ditemukan. Dan orang makin yakin berkata, hei, kita sekarang bisa hidup dengan pengetahuan kita sendiri. Kita bisa hidup dengan kemampuan kita sendiri. Tidak perlu Tuhan. We can manage our own life. Ya, nah. Lalu mereka berkata, jadi sekarang apa tujuan hidup? Tujuan hidup kita cuma satu. Kejar happiness, kejar kesenangan kita. Dan gunakan reason to pursue your happiness. Tapi saudara-saudara, karena di dalam hati orang itu masih tidak bisa. Mereka itu selama abad gelap itu, saudaraku, mereka benar-benar sudah diyakinkan, saudaraku, bahwa Tuhan itu ada setiap saat, saudaraku. Tuhan itu ada. Saudara, kalau hari ini, ya, saudara orang khotbah di gereja, itu seringkali ngutip, saudaraku, statement-statement yang sebenarnya bukan dari gereja gitu ya. Ya nggak salah dengan itu hanya untuk menjelaskan, saudaraku, poin. Tetapi waktu abad-abad yang lalu, saudaraku, justru kebalik. Orang ngajar di university, okay, itu ngutip apa yang mereka dengar di gereja. Sekarang, saudaraku, zaman sudah kebalik. Benar-benar. Now you know the time where we are living today. Dan orang masih berkata, tapi rasanya Tuhan tuh masih ada kok. Kita enggak bisa wipe God out. Lalu mereka bilang, oke, kalau gitu ada solusinya. Begini, mari kita rubah konsep kita tentang Tuhan. Kalau tadinya Tuhan itu Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Sekarang kita rubah konsep kita tentang Tuhan. Sekarang Tuhan itu adalah yang menciptakan semuanya, tapi setelah dia ciptakan semuanya ini, dia ciptakan hukum alam, dia ciptakan natural law, selesai semuanya. Sekarang Tuhan duduk manis, diem di surga. Cuma nonton aja. Dan kita semua yang harus bekerja dengan semua natural law yang Tuhan sudah ciptakan. Saudara-saudara, itu muncul faham teologis yang namanya deism. Dari kata de, itu arti Tuhan dari bahasa Yunani. Deism adalah, saudaraku, adalah pengertian bahwa Tuhan itu sekarang dia hanya diam di surga. He is a supreme being. Dia memang Tuhan yang besar, tapi he has nothing to do with the human's life on the earth. Sehingga apa, saudaraku? Hidup kita tergantung siapa? Tergantung diri kita sendiri. Tuhan ada, but we manage our own life. Saudaraku, itu light yang manusia ingin dapatkan dari dirinya sendiri. Itu terang yang mereka pikir bahwa mereka keluar daripada kegelapan. Dan saudara-saudara, itu tidak berhenti di situ. Dari situlah orang mulai menyembah yang lain selain Tuhan. Siapa yang mereka sembah? Dirinya sendiri. Orang mulai menyembah reason. Orang mulai menyembah pengetahuannya. Orang mulai menyembah, saudaraku, karena segala sesuatu yang nampak, segala sesuatu yang bisa kita terima dengan logikanya, sesuatu yang nampak. Tuhan tidak nampak secara fisik, tidak bisa diterima dengan logika. Maka mereka memusatkan hidup mereka kepada apa yang bisa nampak secara fisik. Dan muncullah
Filosofi apa? Materialism. Hanya yang material, yang nampak itu yang kita bisa pegang. Itu yang kita bisa raih, itu yang memberi makna dalam hidup kita. Tuhan, mana. Tapi kalau education, kalau pekerjaan, kalau uang, kalau rumah, kalau mobil, kalau harta, kalau aset, wow, that give us something. Dan saudara tahu, that is where we are living today. Saudara tahu, saudara? Dan saudaraku, dari materialism, dengan tujuan mengejar, saudaraku, mengejar kesenangan. Dari idolatry, dosa yang ketiga, saudaraku, komponen dosa yang ketiga, mari kita baca di ayat yang ke-24. Ingat yang pertama tadi, ignore, yang kedua, idolatry, yang ketiga ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka, kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Bahasa Inggrisnya, God give them over in the sinful desire of their heart. Keinginan dosa mereka. Yang ketiga, third eye, immorality. Dan itu sebabnya saudaraku, waktu manusia mulai mengejar kesenangan, kepuasan diri di atas segalanya, satu yang mereka selalu end up with, immorality. Dan saudara-saudara, di tengah-tengah kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan, saudara, orang makin hidup dengan ketakutan. Sebab sekarang kejahatan juga makin meningkat. Pengetahuan makin canggih, kejahatan juga makin canggih. So, that is where people try to find their own light. Mereka mencoba mencari sendiri terang, tapi sebenarnya, saudaraku, dari hati yang penuh dengan kegelapan. Dan saya ingin saudara semua lihat hari ini, bahkan di dalam gereja pun, materialism, hedonism, mencari kesenangan, mencari materi, masuk. Kenapa, saudaraku? Karena hati yang gelap. Dan Tuhan berkata kepada umat Israel, bahwa kamu semua tidak berbeda dengan bangsa lain. Benar-benar gelap. Dan saudaraku, kegelapan yang ditulis di ayat yang kedua tadi, itu adalah kegelapan yang pakai bahasa yang sama dengan apa yang terjadi di Mesir. Kalau saudara dengar tadi VOP, ceritakan tentang tanah Goshen, ya, di mana orang Israel tinggal, saudaraku, di Mesir, karena Firaun pada waktu itu ingin menghargai jasa daripada Yusuf, yang sudah menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Dikasih tanah Goshen. Dan saudaraku, 400 tahun saudaraku, bangsa Israel tinggal di tanah Goshen. Setelah Yusuf meninggal dan seluruh generasinya meninggal, saudaraku, Firaun juga sudah berganti generasi berikutnya, maka orang Israel diperbudak oleh orang Mesir. Sudah tahu ya, 400 tahun. Sampai kemudian Tuhan kirim Musa yang didampingi oleh Harun untuk membebaskan bangsa keluar dari Mesir. Tapi Firaun tidak pernah izinkan. Tawar-menawar terus, bahkan saudaraku diancam oleh Firaun. Kamu jangan lihat mukaku lagi kamu mati. Diancam saudaraku Musa, sudah capek saudaraku negosiasi terus. Dan Tuhan, saudaraku, sementara itu apa yang terjadi? Tuhan, saudaraku, hukum Mesir, kirimkan 10 tulah. Saudara ingat ya, 10 bencana. Mulai saudaraku air jadi darah, oke? Kemudian maaf, malu juga, lupa saudaraku ya. Dulu sekolah minggu ingat, oke? Tapi itu yang lama sudah berlalu. Sebenarnya nggak boleh juga, saudara, kalau seperti itu, oke? Ya, ada lalat pikat, ada belalang, saudaraku, ada nyamuk, ada katak, saudaraku. Tapi tulah yang ke-9, itu Mesir, saudaraku, diliputi kegelapan yang benar-benar gelap berhari-hari, benar-benar gelap. Saudara suka terang atau gelap? Suka terang. Saudara nggak suka gelap ya? Nah, kalau saudara tidur, oh iya gelap, nah, berarti suka gelap kan? Nah, oke. Nah begini, saudara, saya beritahu, kita itu perlu juga gelap. Kalau kita mau tidur, lampu dimatiin. Kenapa? Karena waktu saudara ruangan itu gelap, oke? Ya, waktu kita dalam kegelapan itu,
badan kita itu secara otomatis badan kita luar biasa, Tuhan ciptakan kita. Badan kita mengeluarkan hormon namanya melatonin. Nah, melatonin itu yang memberi kepada kita signal kepada syaraf kita, hey, it's time to go to sleep, so relax, relax, and sleep. Saudaraku? Nah, kalau saudara, tubuh saudara kekurangan hormon ini, saudara mesti minum suplemen supaya bisa tidur. Oke, melatonin. Nah, jadi gelap itu perlu. Tapi kalau gelap itu berkepanjangan, saudara-saudara, akibatnya cuma satu, depresi. Ya, yang terus tinggal kegelapan, depresi. Makanya, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang hari-hari ini, orang tinggalan kegelapan, mental health problem meningkat dengan luar biasa. Because people live in the darkness. Dan Tuhan berkata kepada umat Israel, you're not better than all other nations who live in darkness. Engkau juga dalam kegelapan. Tetapi Tuhan itu punya something special for his people. Namanya grace. Dan Tuhan berkata, walaupun engkau juga tinggal dalam kegelapan, tapi aku beri kepada engkau grace, a very special grace. Apa itu? I will give you light. Aku akan beri pada engkau terang, supaya engkau tidak terus dalam kegelapan. Dan saudara-saudara, karena itu janji Tuhan kepada umat Israel. Engkau akan dapat terang. Terang Tuhan akan terbit atasmu, sehingga engkau tidak lagi dalam kegelapan. Dan saudara-saudara, waktu terang itu muncul, waktu terang itu terbit, apa saudaraku? Orang keluar dari kegelapan, masuk dalam terang. Waktu fajar menyingsing, kita keluar dari gelap, masuk dalam terang. Dan saudaraku perhatikan. Kalau terang itu adalah Allah, gelap itu adalah dosa. Apa artinya keluar dari gelap dalam terang? Nothing else but one thing and one thing alone. That is salvation. That is the work of God. Keselamatan yang adalah pekerjaan Allah. Itu saudaraku, itu artinya kita keluar daripada gelap. Masuk ke dalam terang. Mari kita baca satu ayat yang kita sudah kenal. Kita semua kenal, kita sering nyanyi. Oke ya, tentu kalau saudara lahir sebelum tahun 80-an, oke ya. Tapi nanti yang lain semua juga harus belajar lagu ini ya. 1 Petrus 2 ayat 9, ayat terkenal sekali, mari kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ayo baca, kalian berikutnya. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, perbuatan Allah yang besar. Apa perbuatan Allah yang besar itu, saudaraku? Lihat, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, itu perbuatan Allah yang besar. Kalau saudara mau ceritakan perbuatan yang besar, yang terbesar dalam hidupmu, bukan menyembuhkan engkau, bukan tolong kau waktu ujian, bukan tolong kau dapat pekerjaan, bukan tolong selamatkan kau dari kecelakaan. Ya, it's all a good thing, it's all great thing, but the great thing, the true great thing that God has done in our life is taking us out, bawa kita keluar dari kegelapan ke terangnya, menyelamatkan kita dari penghukuman akibat dosa dalam kegelapan. Dan saudaraku, waktu Mesir dipenuhi oleh kegelapan adalah hukuman daripada Allah atas Mesir. Apa yang terjadi di tanah Goshen? Tetap terang benderang. Tetap saudaraku, matahari terbit dan terbenam dengan normal. Allah membedakan umatnya dengan orang-orang yang terhukum. Demikian juga Allah hari ini yang berkata kepada saudara dan saya, I want to give you light. Aku ingin membawa engkau masuk ke dalam terang. Dan saudara-saudara, kalau kita bicara sekali lagi, terang itu, apakah terang itu what is the light? Nah, ingat sekali lagi saya sudah sampaikan kepada saudara. Yesaya 60 itu diapit oleh Yesaya 59, Yesaya 61. Dan 2 itu bicara tentang Redeemer, tentang juru selamat. Berarti pertanyaannya bukan what is the light, bukan apakah terang itu. Tapi who is the light? Siapakah terang itu? Dan terang itu tidak lain adalah Tuhan Yesus. Mari kita lihat sekarang beberapa ayat, ya cepat saja. Kita baca Yohanes pasal yang pertama. Mari saudara buka Yohanes pasal yang pertama, ayat 4 dan 5. Oke, ayat 4 dan 5.
Demikian firman Tuhan, di dalam Dia, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara perhatikan, di dalam Yesus ada kehidupan dan kehidupan adalah terang manusia. Saudaraku, kalau hidup itu disamakan dengan terang, berarti gelap sama dengan kematian. Hanya di dalam Kristus ada kehidupan. Kemudian ayat yang kelima dikatakan, dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Waktu terang itu datang, kegelapan itu pergi. Dan Yesus yang bawa terang itu. Haleluya. Ayat yang ke-9 kita lanjutkan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu sebabnya saya tadi ajak kita nyanyi semua. Light of the world, you step down into darkness. Yesus datang ke dalam dunia ini, dunia yang gelap ini, dia datang. Dan saudaraku, dia adalah terang, dia datang ke dalam dunia yang gelap. Dan itu sebabnya dia berkata, mari kita baca saudaraku. Nanti 2 minggu lagi kita akan belajar lebih jauh tentang ayat firman Tuhan. Kita baca Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata, akulah kepada orang banyak, katanya apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ayo, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Yesus datang. Dan saudaraku, waktu Yesus mulai pelayanannya, tercatat dalam Injil Matius. Mari kita baca cepat ya. Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Oke. Ayat yang ke-12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Ayat 14. Supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, perhatikan saudaraku, kegelapan sama dengan maut, telah terbit terang. Pelayanan Tuhan Yesus dinubuatkan oleh Yesaya, dia akan menjadi terang di dalam kegelapan. Saudara yang terkasih, sudahkah saudara menerima terang itu hari ini? Sudahkah saudara menerima Yesus yang membawa terang dalam hati saudara, membawa kehidupan dalam saudara, membebaskan saudara dari dosa, mengampuni dosa saudara, yes, di atas kayu salib, tetapi dia juga membawa saudara keluar daripada kegelapan itu, masuk di dalam kehidupan yang ada di dalam terang. Dan karena itu, saudara-saudara, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, yang saudara sudah menerima terang itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita hidup di dalam terang itu. Mari kita baca Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan 11. Oke? Ya, baca pelan-pelan ya. Sudah dapat? Ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi dulu kamu kegelapan. Bahasa Indonesia, saudaraku pakai kata dahulu. Bahasa Inggris enggak usah pakai kata dahulu. Cukup pakai past tense saja. You were once in darkness. Kamu dulu dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kamu sudah terima di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Kamu terima terang itu. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi saudaraku, kita yang sudah terima terang, masih kita hidup dalam terang. Yaitu hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hidupi terang itu. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan punya rencana yang besar. Kita dalam kegelapan, kita terima kasih karunia Tuhan. Perhatikan, Tuhan kirim terang itu, sementara kita masih dalam kegelapan.
Tuhan tidak tunggu kita keluar, sebab kita tidak bisa keluar dari kegelapan. Tuhan yang bawa terang itu masuk dalam kegelapan. That is the grace of God. Tapi sekarang dia minta, mari kita hidup di dalam terang itu. Dan kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita melakukan perbuatan-perbuatan sebagai anak-anak terang. Supaya apa? Bagian terakhir, saudara, kembali ke Yesaya 60. Ayat yang ketiga. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Tuhan memberikan kepada kita terang. Bukan hanya untuk kita keluar dari kegelapan. Bukan hanya supaya kita selamat. Tetapi supaya terang itu juga bersinar kepada orang-orang lain. Saudaraku, Tuhan bawa kita dari gelap ke terang, Tuhan selamatkan hidup kita, tapi Tuhan ingin sekarang kita membawa keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang lain yang belum di dalam Tuhan, yang masih ada dalam kegelapan. Ayat ini sebenarnya luar biasa sekali. Sebab apa? Katakan begini, nanti kalau kamu itu benar memiliki terang dalam dirimu ya, terangmu itu bersinar, orang itu akan datang kepada terang. Orang yang akan cari kamu, orang yang akan perlu engkau. Bukan karena engkau cakep, bukan karena engkau ganteng, bukan karena engkau pinter, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau ini bagus, nothing good in you, but they need the light in you. Berarti kan saudaraku, datang kepada terangmu. Mereka butuh terang itu. Mereka butuh untuk mendengar the light of the world lewat kehidupan kita. Lord Jesus. Saudara tahu, ini ayat luar biasa. Bangsa-bangsa datang kepada terang itu menunjukkan there is a need. Dan saya berani katakan saudaraku, if as a church, we really live in the light, we live in the light of God. Church is needed by the world. Gereja Tuhan dibutuhkan oleh dunia ini. Oh, saya rindu untuk melihat ini sungguh terjadi, saudaraku. Di zaman kita hidup sekarang ini. Orang mencari kita karena mereka mencari terang itu. Dan itu sebabnya, terus saudara, orang mencari terang itu sebab orang dalam kegelapan, mereka tidak butuh mobil bagus, mereka tidak butuh kasur yang empuk, mereka tidak butuh rumah bagus, mereka tidak butuh uang. Mereka boleh punya semua yang lain, kalau mereka dalam kegelapan, what's the use? Nothing. Orang dalam kegelapan mereka cuma perlu satu, mereka perlu terang. Karena di situ, they can have life. Siapa saudaraku yang dapat terang itu? Saudara dan saya yang menerima terang dan hidup di dalam terang. Nah, kalau kita sudah baca ini, sekarang kita mengerti lebih lagi. Kenapa Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 16, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapa di surga. Apa artinya memuliakan Bapa di surga? Waktu orang melihat perbuatan kita, mereka memuji Bapa di surga, oke? Nomor satu, mereka tidak muji kita. Mereka muji Bapa di surga. Kenapa, saudara? Apa artinya lalu mereka berkata, oh terima kasih Tuhan, oh Lord I praise you. No. It's more than that. Apa artinya waktu orang melihat terang dalam diri kita, mereka memuliakan Bapa di surga. Saya ingin tutup saudaraku ayat terakhir, benar-benar terakhir. Kisah Rasul pasal 26. Oke, saudara siapkan Kisah Rasul pasal 26 ayat 18, tapi saudara dengar saya dulu. Ini saudaraku Kisah Rasul 26 adalah kesaksian daripada Paulus kepada depan Raja Agripa. Raja Herodes Agripa yang mengadili dia. Dia cerita tentang pertobatannya. Dia cerita saudaraku bagaimana dia itu menganiaya orang Kristen, menganiaya pengikut Kristus. Tetapi waktu dia perjalanan ke Damaskus, Tuhan menyinari saudaraku dia dengan dia terjatuh dari kudanya dengan sinar terang. Nanti kan saudaraku? Dia menganiaya orang Kristen karena dia dalam pikirannya gelap, dia tidak mengenal kebenaran. Tapi Tuhan datang dengan sinar terang. Dia jatuh dari kudanya, lalu dia tanya, siapa engkau Tuhan? Tuhan jawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu saudaraku, perhatikan. Tuhan berkata kepada Paulus, ayat 16,
Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan kau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Tuhan berkata kepada Paulus, Paulus, engkau menganiaya aku, engkau benci aku, tapi aku mau pakai engkau menjadi saksiku. Saudaraku, saudara ketemu di mana? Di mana hati yang begitu gracious seperti ini. Orang yang benci, saudaraku, sekarang saudaraku diajak untuk bekerja sama. You will never find in this world. Never find. Only in Christ you will find this grace. Nah, kemudian, saudaraku, Paulus berkata, ini Tuhan ngomong sama dia. Aku akan mengasingkan kau dari bangsa ini, dari bangsa-bangsa lain. Ayat 17, bagian terakhir. Dan aku akan mengutus engkau. Ayo baca sama-sama. Kepada mereka. Untuk apa? Membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, kata Tuhan, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskannya. Saudara, Tuhan ingin pakai kita untuk bawa orang keluar daripada kegelapan dan terang. Karena kita pun sudah dibawa keluar dari gelap kepada terang. Saya ingin tutup, saudaraku, dengan aplikasi 4 saja. 4 hal saja. Dan 4 hal ini yang kita terus pelajari sepanjang tahun ini. Saudara, setiap minggu firman Tuhan bagikan, saudara akan lihat 4 hal ini. Nomor 1, mari kita terus kejar pengenalan kita akan terang itu. Mari kita, saudaraku, Tuhan yang adalah terang. Ya, Yesus adalah terang, firman adalah terang. Kita terus, saudaraku, cari pengenalan akan terang itu. Kita butuh, saudaraku, keluar daripada kegelapan. Yang kedua, terima terang itu. Kalau kita sudah kenal itu, terima, percaya, saudaraku. Kemudian hidupi terang itu. Dan yang terakhir, sinarkan, bagikan terang itu. Simple. Tapi ini yang, saudaraku, yang kita ingin. Saudaraku, kita sama-sama sepanjang tahun ini, dari minggu ke minggu, kita belajar, saudaraku, 4 hal ini. Dan saya berdoa, Desember 2024 ini, kita semua mengerti apa artinya hidupan, bangkit, jadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari bangkit diri sama-sama, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Nya bisa berdoa, Tuhan, minta kemurahan-Mu. Engkau yang bawa lebih jauh lagi kebenaran firman ini. Janji-Mu yang begitu indah, untuk Engkau memakai kami menjadi terang bagi orang lain. Karena itu Tuhan, kami minta hari ini, Kau selidiki hati kami. Kalau masih ada kegelapan yang kami sembunyikan, masih ada dosa kami sembunyikan, Tuhan, kami mau bertobat. Kami izinkan terang firman Tuhan dan Kristus yang adalah terang itu menguasai hati kami, membawa kami keluar dari pikiran kami yang bodoh, pikiran kami yang ignore Tuhan, pikiran kami yang mulai mengidolakan yang lain selain Engkau, dan yang sering kali membawa kami ke dalam hal-hal yang berdosa. Tuhan, kami berdoa, biar tahun ini kami mengalami kuasa terang daripada Allah di dalam kehidupan kami. Kami mengalami transformasi. Tuhan, seperti Paulus yang dulunya dalam kegelapan, tapi sinar terang mengubah kehidupannya. Tuhan, kami rindu Engkau juga memakai kami semua untuk mengalami terang daripada Engkau. Karena itu kami berdoa, Tuhan, biar Engkau sendiri yang terus membawa kami dalam perjalanan iman kami tahun ini. Untuk kami boleh mengenal terang itu, kami boleh menerima terang itu, menghidupi terang daripada Tuhan, dan membagikan terang, yaitu Kristus, kepada orang-orang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa sekali lagi, menerangkan firman ini lebih dalam, lebih jauh dari apa yang hamba bisa sampaikan. Karena kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, yang boleh bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar berita firman-Mu pada pagi siang hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan bawa persembahan kami. Kami mau mengucap syukur dari semua yang Tuhan beri kepada kami. Kami ingin memuliakan Engkau dari hati kami yang melihat kebaikan, kemurahan-Mu buat kami semua. Biar Engkau berkenan dengan apa yang kami beri dengan tangan kami. Karena Engkau berkenan hati kami yang bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.